Wahyu pasal 13. Binatang buas antikris memerintah. Ayat 1, dan saya berdiri di pantai laut, maka saya melihat pula seekor binatang buas naik keluar dari dalam laut, yang berkepala 7 dan bertanduk 10, dan ada 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya, dan di atas kepala-kepalanya ada nama-nama hujat. Binatang buas yang saya lihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki seekor beruang, dan mulutnya seperti mulut seekor singa, maka naga itu memberi dia kuasanya, dan tahtanya dan wewenang yang besar. Dan saya melihat satu dari kepala-kepalanya itu seperti sudah kena luka yang mematikan, tetapi lukanya itu sudah sembuh, seluruh dunia pun heranlah, lalu mengikut binatang buas itu. Dan mereka menyembah naga itu yang sudah memberi wewenang kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang buas itu, katanya, siapakah yang serupa dengan binatang buas ini, dan siapakah yang mampu berperang dengan dia? Maka diberikan kepadanya suatu mulut yang mengucapkan hal-hal besar dan hujat, dan ia pun diberi wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Lalu ia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya dan kemahnya, serta mereka yang tinggal di dalam surga itu. Dan ia diperkenankan untuk berperang dengan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi wewenang atas semua suku dan bahasa dan bangsa. Dan semua yang tinggal di bumi ini akan menyembah dia, yaitu yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan anak domba yang tersembelih dari penciptaan dunia ini. Barang siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Barang siapa yang membawa orang ke dalam tawanan, ia akan masuk ke dalam tawanan. Barang siapa yang membunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Disinilah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Binatang buas nabi palsu. Ayat 11, maka saya melihat seekor binatang buas yang lain naik keluar dari dalam bumi, ia bertanduk 2, serupa anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan ia menjalankan segala wewenang dari binatang buas yang pertama itu di hadapannya, dan menyebabkan bumi dan yang diam di dalamnya menyembah binatang buas yang pertama itu, yang sudah sembuh dari luka yang mematikan itu. Dan ia mengadakan tanda-tanda ajaib yang besar, sehingga ia pun menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan segala manusia. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan mengadakan tanda-tanda ajaib itu, yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, maka ia berkata kepada mereka yang tinggal di bumi, supaya membuat patung bagi binatang yang mempunyai luka karena pedang, tetapi hidup. Maka ia pun diberi kuasa memberi hidup kepada patung binatang buas itu, supaya patung binatang buas itu dapat berkata-kata, dan juga membuat seberapa banyak orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia membuat supaya semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, diberi suatu cap di tangan kanan mereka itu atau di dahinya. Sehingga seorang pun tidak dapat membeli ataupun menjual, kecuali ia yang mempunyai cap itu, atau nama dari binatang buas itu, atau angka dari namanya itu. Inilah hikmat itu, biarlah orang yang mempunyai pengertian, menghitung angka dari binatang buas itu. Karena itulah angka dari seorang manusia, dan angkanya itu 666.